Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memudahkan kita untuk salat di awal waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagai lanjutan pembahasan 20 langkah melipat gandakan pahala salat jamaah, maka di antara langkah berikutnya adalah yaitu memilih untuk salat di awal waktu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada kita bahwa ibadah-ibadah itu memiliki waktu-waktu. Maka di antara salah satu komponen besarnya pahala sebuah ibadah, yaitu kita melakukan di waktu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan untuk kita lakukan ibadah itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103, innallaha kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu memiliki waktu yang sudah ditetapkan. Makanya di sini para ulama atau yang wajib bagi setiap muslim adalah mengerjakan salat pada waktunya. Sedangkan mengerjakan salat pada waktu menunjukkan afdaliyah atau keutamaan melakukannya. Nah, karena itu akhirnya disinilah setiap muslim perlu mengerti dan memahami bahwa menjaga salat di awal waktu ini di antara syiar orang-orang yang beriman dan ciri utama orang yang akan dimudahkan masuk surga Firdaus. Dan orang-orang yang suka malas dan berat melakukan salat di awal waktu, maka ketahuilah ini adalah syiar di antara syiar orang-orang munafik. Karena Allah tegaskan kepada kita di dalam surat 4 ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka mau salat, bawaannya itu malas-malas. Ingat akhirnya kata kusala atau kasal di dalam bahasa Arab maknanya adalah memiliki kemampuan melakukannya tetapi tidak mau melakukannya. Ya, jadi dia tahu itu salat di awal waktu, dia dengar azan berkumandang tapi belum tentu mau melakukannya di awal waktu. Maka dari itu akhirnya poin yang perlu antum ingat di pertemuan kali ini, kita akan singgungkan antum apa sih besarnya keutamaan kita salat di awal waktu, apalagi kalau dilakukan dengan berjamaah. Jadi kita akan singgung dulu memilih di awal waktunya, lalu baru nanti kita lakukan dengan berjamaah. Karena ada orang yang salat di awal waktu tapi tidak memilih berjamaah, maka ini memiliki keutamaan yang berbeda dari sisi pahala yang didapatkan. Nah, karena itu akhirnya jika kita melangkah satu persatu, di antara perkara penting perlu antum ingat adalah sebagai seorang muslim, duduknya kita menunggu salat sebelum azan berkumandang. Ini di antara salah satu penyebab kita mendapatkan doa dari malaikat. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Salah seorang di antara kalian itu akan didoakan oleh malaikat selama dia berada di tempat salatnya, selama dia tidak batal.
Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. La yazalu ahadukum fi salati ma damat as-salatu tahbisu la yamna'u an yanqalaba ila ahli illa as-salat. Dan salah seorang di antara kalian itu senantiasa dicatat salat selama berada di tempat salatnya, dan tidak ada yang mencegahnya untuk kembali kepada keluarganya itu kecuali salat. Jadi ketika kita duduk menunggu salat, maka Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis ini, di antara penjelasan beliau, barang siapa yang di antara kalian ingin dihapus dosanya tanpa rasa capek, maka sering-seringlah duduk menunggu salat agar kalian mendapatkan permohonan ampun dari malaikat, karena doa malaikat itu adalah doa yang dikabulkan. Jadi selama kita duduk menunggu salat ini pun, sekali lagi kita selama itu didoakan oleh malaikat ketika kita duduk menunggunya. Nah, maka dari itu disinilah orang-orang yang duduk menunggu salat ini, di antara keutamaan besar yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita, bahwa ketika dia memilih untuk menunggu salat, maka dia termasuk di antara orang yang Allah karuniakan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Karena di antara ayat yang mungkin pernah antum dengar, surat Al-Mu'minun, di antaranya Allah tegaskan kepada kita karakteristik orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu qad aflahal mu'minun, telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Lalu dijelaskan di antara karakteristiknya adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan di antara itu adalah karakteristiknya, yaitu mereka-mereka yang senantiasa menjaga salatnya. Nah, di antara makna penjaga salat ini adalah dia menjaga salat di awal waktu. Makanya lalu Allah tegaskan kepada mereka, ulaika humul warithun. Dan mereka inilah yang Allah wariskan atau berikan kepada mereka apa itu? Itu ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Satu kalimat yang perlu antum ingat, akhirnya, seberapa cepat kita masuk surga berbanding lurus dengan seberapa senantiasa kita salat di awal waktu. Dan kalau antum membaca penyebab, di antara penyebab orang itu dipastikan mampir ke neraka Saqar adalah karena mereka itu senantiasa malas mengerjakan salat di dunia. Makanya nanti ketika kalau antum baca surah Al-Mudaththir, surat 74 ayat 42 sampai 45, ketika golongan awal-awal masuk surga sudah masuk surga, lalu ada golongan belakang masuk surga, maka terjadilah dialog di antara mereka dengan orang-orang yang awal masuk surga. Mereka ditanya, masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk ke neraka Saqar? Jawaban pertamanya, qalu lam naku minal musallin, dulu kami di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan salat. Makanya ketika kita menjelaskan di antara ayat yang paling sering kita dengar, surah Al-Ma'un surah 103 ayat 4 dan 5, di Allah menjelaskan fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Udah salat aja Allah tetap bilang celaka. Lalu Allah kasih karakteristik seperti apa karakteristik orang yang celaka di dalam salatnya? Penjelasan ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya. Dan di antara makna lalai dari salat ini adalah dia itu suka mengakhir-akhirkan waktu salatnya. Ini di antara makna. Dia udah tetap salat, dia tetap salat, tetapi karena penyebab dia mengakhirkan waktu salat ini, inilah di antara penyebab dia dikatakan celaka. Wail itu juga bermakna adalah sebuah lembah di neraka Jahannam yang khusus disediakan untuk orang-orang yang suka mengakhirkan waktu salat dari waktunya. Nah, makanya di antara rezeki karunia yang Allah berikan kepada antum adalah Allah mudahkan antum salat di awal waktu. Mari kita lihat di antara beberapa keutamaan lainnya yang sampai kepada kita riwayatnya untuk orang-orang yang salat di awal waktu. Di antaranya adalah bahwa salat di awal waktu, menjaga salat di awal waktu adalah as-salatu fi waqti ahabbu afdalul a'mali Allah. Jadi salat di awal waktu ini adalah amalan yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala
sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawab beliau, beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu tuma ayyu, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tuma ayyu, kemudian apa lagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, haditsni bihinna, ini yang Nabi sampaikan kepadaku, la istazdatu lazadani, andai aku terus bertanya maka beliau akan terus menambahnya. Dan dalam riwayat lain dikatakan Abdullah bin Mas'ud juga bertanya, meriwayatkan anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling afdal? Beliau menjawab, as-salatu li waqtiha, salat di waktunya. Ya, atau pada waktunya. Wa birrul walidain tu jihad fi sabilillah, berbakti kepada kedua orang tua, ada kemudian jihad di jalan Allah. Nah, makanya ini hadis-hadis yang sampai kepada kita riwayatnya terkait dengan masalah keutamaan untuk salat di awal waktu. Nah, dalam hal ini akhwatul iman, maka secara umum kita diperintahkan untuk salat di awal waktu. Tapi ada dua salat yang para ulama sepakat boleh untuk diakhirkan. Pada intinya para ulama sepakat bahwa paling afdal itu sekali lagi kita ngerjakan salat di awal waktu. Tetapi ada dua waktu salat yang kita boleh untuk akhirkan. Yang pertama itu adalah salat Isya. Ini menurut jumhur atau mayoritas ulama disyariatkan diakhirkan. Ini ditunjukkan bagi orang yang sendirian atau mereka yang berjamaah namun sepakat untuk mengakhirkannya. Jangan sampai masuk di sepertiga malam terakhir. Yang kedua itu adalah ketika sholat zuhur dalam kondisi yang panas, maka disunnahkan untuk diakhirkan agar tidak terlalu panas. Yang penting jangan sampai masuk ke dekat waktu asar. Jadi dua waktu ini yang boleh untuk kita akhirkan. Ya, makanya Nabi SAW pernah suatu hari masuk masjid, lalu beliau melihat sahabat sebagian pada sampai ada yang tertidur, ya, sambil duduk. Akhirnya apa? Nabi bertanya kepada mereka, mereka belum pada salat juga. Itu. Maka Nabi jelaskan bahwa andai tidak memberatkan kalian, maka aku akan perintahkan untuk salat di waktu ini. Makanya salah satu di antara nama salat Isya itu adalah al-atamah. Atamah ini adalah waktu di mana orang-orang Arab itu memasukkan ontanya ke kandang. Maka Nabi SAW bersabda itu terkait dengan keutamaan salat ini kalau diundurkan untuk Isya ini. Ya. Nah, lalu ikhwatul iman, apa keutamaan kita salat di awal waktu berikutnya? Yaitu bahwa dengan kita memilih menjaga salat di awal waktu, penyebab utama untuk dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Maka dalam riwayat Abu Ubadah bin Samit diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas bersabda, Abdullah bin Mas'ud Ubadah bin Samit berkata, asyhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla, ada 5 salat yang Allah wajibkan bagi hambanya. Man ahsana wudu'ahunna, siapa yang membaguskan wudunya, wa shallahunna liwaqtihinna, dan dia salat pada waktunya, wa atamma ruku'ahunna wa sujudahunna wa khusyu'ahunna, lalu dia menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuknya, kana lahu 'ala Allah 'ahdun an yaghfira lahu, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah untuk Allah ampuni dosanya. Wa man lam yaf'al, dan barang siapa yang tidak melakukannya atau dia tidak membaguskan wudunya, tidak salat di waktunya, tidak menyempurnakan rukuk, sujud dan khusyuknya, falaisa lahu 'ala Allahi 'ahdun, maka dia tidak memiliki perjanjian di sisi Allah. Insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabah, kalau dia berkehendak Allah mengampuninya, kalau dia berkehendak maka Allah akan mengazabnya. Jadi antum akhirlah dengan antum menjaga wudhu sempurna, salat pada waktu, jaga ruku, sujud dan khusyuknya, ini diantara penyebab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita.
Lalu sekali lagi tadi di antara penyebabnya bahwa as-salatu fi awwali waqtiha sabilun lidukhulil jannah, bahwa salat di awal waktu di antara jalan utama untuk Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Tadi dalam surat Al-Mu'minun Allah menjelaskan kepada kita di antara karakteristik orang yang akan mendapatkan surga Firdaus, yaitu apa? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga salatnya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Qala al-Munawi fi Faidul Qadir, Imam Nawawi berkata dalam kitab dia Faidul Qadir, wal muhafadzatu takunu bi adaiha awal waqtiha khawfun fawta waqtiha. Jadi maksudnya dengan muhafadzah ini adalah menjaganya dengan salat di awal waktu, takut hilang waktunya tersebut, waktu keutamaannya tersebut. Makanya lalu karena mereka menjaga salat di awal waktu, Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka inilah yang akan mendapatkan warisan, yaitu alladzina yatunal firdaus hum fiha khalidun, yang mereka akan mendapatkan warisan surga Firdaus yang mereka itu kekal di dalamnya. Nah, bahkan orang-orang yang masuk menjaga salat di awal waktu ini sekali lagi memiliki perjanjian untuk Allah masukkan dia ke dalam surga dan mengharamkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Maka Nabi SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat dari hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu sab'atu nafar. Kami pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan kami itu ada 7 orang. Arba'atun min mawalina wa thalathatun min arabina. Ada 4 di antara mawali, yaitu budak-budak kami, dan 3 orang di antara kami dari Arab. Lalu kami menyandarkan dan dapatu kami di masjid. Faqal, kemudian Nabi bertanya, ma ajlasukum, apa yang menyebabkan kalian duduk di tempat ini? Qultu jalasna nantazirus salat, kami itu duduk dalam rangka menunggu salat. Qala fa aramal qaum, maka berkata yang lain itu pada diam. Thumma aqbala alaina faqal, kemudian Nabi berbalik menghadap kami, kemudian beliau berkata, hal tadruna ma yaqulu rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan Tuhan kalian? Qulna la, kami menjawab tidak. Qal, Nabi menjawab, fa inna rabbakum yaqul, sesungguhnya Tuhan kalian itu berkata, man shallas salata liwaqtiha wa hafadha 'alaiha, barang siapa yang salat pada waktunya dan menjaga salat itu di awal waktu, lam yudayyiha istighfafan bihaqqihinna, dan tidak menyia-nyiakan karena menganggap remeh tentang kewajiban salat ini, falahu alayya ahdun an adkhalahul jannah, maka dia memiliki perjanjian untuk aku masukkan ke dalam surga. Walau lam yusalliha liwaqtiha wa lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat di awal waktu dan tidak menjaganya, dayyan istighfafan bihaqqihinna, meremehkan sebagai menganggap meremehkan dan menyia-nyiakan haknya, fala ahdalahu alayya, maka dia tidak memiliki perjanjian di sisiku, in syi'tu adzabtuhu wa in syi'tu ghafartu lahu, kalau aku berkehendak aku akan mengazabnya, dan kalau aku berkehendak aku akan mengampuninya. Nah, ini jadi di sini akhirnya bahwa ketika kita senantiasa menjaga salat di awal waktu, maka di sini sebuah perjanjian di sisi Allah untuk kita masuk ke dalam surga, dan bahkan kita diharamkan masuk untuk ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Muhammad dari Hanzalah Al-Katib radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diriwayatkan dari Hanzalah Al-Katib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'ala salawatil khams, siapa saja yang menjaga salat 5 waktu, apanya yang dia jaga? Ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna, dia menjaga rukuknya, sujudnya, maksudnya dia lakukan dengan tumaknina di rukuk dan sujudnya, wa mawaqitihinna, dan dia menjaga waktu-waktunya, wa alima annahunna haqqun min indillah, dan dia tahu perintah salat ini adalah merupakan perintah yang hak dari sisi Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Au qala wajabat lahul jannah, dalam riwayat dikatakan wajib dia masuk surga. Au qala haruma 'alan nar,
atau diharamkan untuk masuk ke dalam api neraka. Maka disinilah akhirnya, karena itulah orang-orang yang senantiasa menjaga salat ini begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan kalau kita menjaga satu salat, duduk di tempat salat lalu kita menunggu satu salat ke salat berikutnya, ini adalah di antara amalannya, dengannya kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Sebuah hadis terkait dengan ini yang menceritakan kepada kita bagaimana kedudukan kita ketika kita senantiasa menjaga salat di awal waktu. Dijelaskan dari Ibnu Majah dan Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Amr qala sallaina ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja man raja waqaba man aqaba. Yang pulang-pulang, yang diam di masjid tetap diam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an faqad hafazun nafs. Dan Nabi tahu-tahu datang kepada kami itu dalam keadaan tergesa-gesa. Waqad khasar an rukbatayhi. Dan karena tergesa-gesanya ini belum menyingsingkan bajunya sehingga betis beliau terlihat. Ya. Faqala abshiru. Lalu Nabi berkata, kabar gembira bagi kalian. Hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama'. Tuhan kalian pada saat ini membuka pintu di antara pintu langit. Yubahi bikumul malaika, membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Yaqul, Allah berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku qad qadaw fadilatan wa hum yantaziruna ukhra. Mereka sudah menyelesaikan salat wajib, kemudian menunggu salat wajib berikutnya. Makanya akhirnya di dalam bab menunggu salat itu ada 4 tingkatan kita menunggu salat atau duduk menunggu salat. Tingkatan yang pertama adalah kita duduk sebelum azan berkumandang. Maka selama kita duduk, kita dicatat salat, didoakan malaikat, dimohonkan ampun dan rahmat oleh malaikat. Tingkatan kedua adalah kita duduk menunggu sejenak setelah salat, yaitu dengan kita melakukan berzikir. Nah, ketika kita berzikir pada saat ini kita doakan juga malaikat. Lalu berikutnya kita duduk menunggu satu salat ke salat berikutnya, itu dari maghrib ke isya. Terutama waktu ini kita didoakan malaikat, dicatat salat juga dibanggakan di hadapan malaikatnya. Dan yang keempat, kita duduk menunggu salat itu selesai salat subuh, berjamaah salat subuh lalu duduk sampai dengan matahari terbit, lalu kita salat 2 rakaat setelah itu, maka ini adalah waktu di mana kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Bahkan akhirnya ketahuilah bahwa duduk menunggu satu salat ke salat berikutnya juga di antara amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita. Lalu berikutnya kita dicatat ribat di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah amalan yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat kalian beberapa derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, "Wa Rasulullah qal," beliau menjawab, isbaqul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu yang tidak disenangi, wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki ke masjid, wa intizar salati ba'da salat, fadzalikumur ribat. Lalu menunggu satu salat ke salat berikutnya, itu sama dengan ribat, itu sama dengan ribat. Ribat itu apa yang dimaksud dengan ribat? Ribat itu adalah berjaga di wilayah perbatasan kaum muslimin yang akan diserang musuh. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan ribat, maka di antara Nabi katakan, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamih. Ribat sehari semalam itu lebih baik dibanding salat malam dan puasa selama 1 bulan. Wa in mata, kalau dia meninggal dunia, jara alaihi amalul ladzi kana ya'malu, pahala amalnya itu terus mengalir, wa ujri alaihi rizquh, dan dia itu terus diberikan rezeki kepadanya, wa minal fatan, dan diselamatkan dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka di antara ahlul ilmi menjelaskan makna hadis ini adalah kalau kita duduk menunggu dari satu salat ke salat berikutnya, karena ini disamakan dengan ribat, maka apabila orang duduk menunggu satu salat berikutnya lalu meninggal dunia, maka pahala dia duduk menunggu salat itu terus dicatat baginya sampai dengan hari kiamat. Karena itu akhirnya di antara karunia Allah kepada kita adalah ketika Allah mudahkan kita salat di awal waktu. Karena untuk antum bisa salat di awal waktu ini adalah karunia yang tidak diberikan kepada setiap orang. Maka dari itu bersyukurlah ketika Allah mudahkan antum untuk salat di awal waktu, karena ini adalah di antara penyebab terbesar antum akan dimudahkan termasuk golongan yang akan mewarisi surga Firdaus yang akan kekal di dalamnya. Bisa jadi kalau antum akan masuk surga, tapi apakah antum akan masuk surga Firdaus? Belum tentu. Coba antum baca terkait dengan surga Firdaus. Surga Firdaus ini surga pertengahan. Dari surga Firdaus ini memancar seluruh
sungai-sungai sorga, dan atapnya itu adalah Arsy Ar-Rahman. Dan sekali lagi itu diberikan kepada mereka yang senantiasa menjaga salat di awal waktunya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, fillah, ini ada 2 hadiah yang antum disediakan. Siapa yang mau ditanya? Ada yang bertanya dulu? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jika seseorang terlupa sholat wajib, terlupa ya, bukan sengaja terlupa, tentu dia harus mengqadha. Ada istilah mengqadha sholat, Ustaz. Mohon dapat jelaskan hukumnya pertama. Yang kedua, saat mengqadha sholat yang zahat, apakah harus juga kita sama zahat juga? Yang ketiga, apakah sholat qadha boleh berjamaah? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Apabila kita lupa salat, apapun salatnya, terutama salat wajib ya, jam berapapun antum bangun, kaidahnya Nabi katakan dalam sebuah hadis diriwayatkan Anas bin Malik, man nasiya salatan, siapa yang lupa salatnya, falyusalliha idza dzakaraha, maka adalah dia salat kalau dia ingat. La kafarata laha illa dzak, tidak ada penembusnya kecuali itu. Ya. Jadi kalau antum lupa salat, misalnya berapa salat antum? Kalau antum lupa misalnya tidur dari zuhur, ya, sebelum zuhur khusyuk tidur, asar bablas, maghrib bablas, baru bangun isya. Nah, yang antum lakukan adalah maka salat persis urutannya. Ya, jadi zuhur, asar antum ini, kecuali kalau antum terkait dengan masalah jamak qasar ya. Itu kalau jamak qasar udah berbeda lagi. Kalau antum terkait dengan jamak qasar, maka antum kalau lupa antum melakukan apa dari jelas kalau zuhur kan kita bisa jamak ke asar ya, atau maghrib ke isya itu udah berbeda kasusnya. Nah, intinya kalau antum lupa silakan untuk dijamak. Silakan untuk tetap salat dengan urutannya. Ya, gara-gara antum tidur gitu kan. Nah, sama misalnya antum pingsan gitu kan. Sama ketika antum bangun silakan salat. Nah, sama juga kalau orang operasi. Nah, kalau antum operasi, maka di antara ini perkara antum bisa jamak salatnya. Makanya orang dokter yang melakukan operasi dia bisa menjamak salatnya. Ya, jadi dia bisa jamak salatnya, lalu prosesnya misalnya antum lihat berapa jam antum operasi. Nah, lakukan dengan urutannya. Nah, ketika kita salat, kalau terkait dengan masalah jahar, untuk yang sir kita sir tetap, kalau yang jahar itu maka boleh untuk kita jahar. Cukup untuk didengar diri sendiri saja. Ya, untuk kita membaca salat tersebut. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang ketiga apa? Boleh enggak berjamaah? Kalau masalah berjamaah, kalau sama-sama tidur, ya lebih afdal dilakukan berjamaah. Karena Nabi pernah akhirnya salat malam itu diceritakan beliau dalam perjalanan lalu nginap di tempat, lalu ternyata apa? Nabi bertanya siapa yang mau jaga? Ternyata Bilal yang jaga. Nabi itu tertidur akhir. Nabi itu tertidur itu baru terbangun setelah matahari menyengat kulit. Dan itu waktu apa subuh. Akhirnya apa, Nabi suruh Bilal azan, lalu berikutnya sahabat yang lain pada berwudu, mereka qobliyah, lalu salat salat subuh. Jadi jaharkan tetap. Ya, untuk salat subuhnya. Nah, itu ya. Nah, karena kita udah kejadian, udah ada contoh. Ya, tetap dilakukan. Jangan berkata besok aja salat subuh, nggak bisa. Itu antum walaupun bangun jam 11 tetap itu salat subuh dulu dilakukan. Karena itu adalah kaidah kita, kalau lupa atau tertidur maka lakukan kapan kita ingat melakukan salat tersebut. Ya. Qobliyah itu tetap boleh. Kayak subuh itu Nabi qobliyah dulu baru azan subuh. Baru salat subuh berjamaah. Ini kalau telatnya bareng. Itu karena beliau bersama itu dengan para sahabat lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, antum dapat hadiah nih. Nah, ini agak gede nih, itu kan. Itu, ya. Siapa yang mau ditanya? Nah, antum bertanya. Oke, pertanyaannya adalah kita diperintahkan untuk salat, sebutkan 2 atau 3 keutamaan salat di awal waktu. Pertama menunggu salat. Nah, keutamaannya. Keutamaan salat di awal waktu. Oh, itu keutamaan salat waktu Allah memberi warisan pada kita jannah. Nah, saya pertama diberikan warisan surga. Jannah apa? Surga. Ya, surga apa namanya tadi? Bukan. Surga apa namanya? Surga Firdaus. Ya, ini jadi orang ini ya
Di surga itu kan ada pintu-pintu lain, ada nama-namanya ya. Tapi khusus untuk orang yang jaga salat di awal waktu ini Allah janjikan surga Firdaus. Lalu yang kedua apa? Sebaliknya kalau kita mengabaikan sholat neraka sakor. Neraka sakor. Keutamaannya itu hampir mirip. Ya, keutamaannya dia terhindar dari neraka sakor. Ya. Udah ini hafal gitu ya. Baik, tidak apa-apa. Antum silakan dapat ini ya. Jadi di antaranya kepilah antum ingat keutamaan kita menjaga salat waktu, termasuk kita adalah orang yang dijanjikan surga Firdaus. Yang berarti kita juga terhindar untuk masuk neraka sakor. Jadi kalau antum mampir salat, akhi, kalau antum suka salat bilang tar jamin masuk surganya. Entar dulu. Dan kalau antum enggak masuk surga langsung kemana? Enggak ada lain kecuali antum ke neraka sakor. Jadi selain kita terhindar dari sakor, juga diantaranya menjaga salat di awal waktu itu amalan yang paling dicintai oleh Allah dan paling afdal. Ustaz, Ya. saya nanya Ustaz. Ya, silakan. Saya boleh nanya nih. Bahwa berita sholat itu setelah Nabi Isra Mi'raj. Iya. Nah, apakah sebelum Isra Mi'raj berita ada sholat Ustaz? Baik, ikhwatal iman rahimakumullah. Sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi itu salat tahajud. Salat tahajud itu hukumnya wajib. Makanya di antara ayat yang turun itu surat Al-Muddatsir dan surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Jadi dulu sebelum datang salat 5 waktu, para sahabat itu salat tahajud. Itu hukumnya wajib. Lalu setelah turun perintah salat di malam Mi'raj, maka kita salat tahajud itu jadi sunnah, tetapi bagi Nabi tetap hukumnya wajib. Nah, jadi sebelum Nabi salat itu salat tahajud. Ya, perintahnya dari surat Al-Muzammil. Ya, yang disuruh salat di sepertiga malam terakhirnya itu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, itu yang cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.